Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore teman-teman semua. Hari ini jumpa lagi di channel YouTube-nya Rocky Garang ya. Kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana tutorial cara cepat mengisi atau menginputkan data BKD LKD menggunakan Sister oleh dosen pada semester ganjil 2021-2022. Nah, pastikan Bapak Ibu semua dosen ya, Bapak Ibu dosen semua ini sudah memiliki akun Sister. Nah, karena diwajibkan melalui peraturan eh, Permendikbud ya, yang diturunkan langsung oleh Dirjen Dikti, bahwasanya dosen wajib mengisi BKD LKD sebagai syarat pelaporan akhir semester, yang mana ini muaranya nanti ke arah tunjangan sertifikasi dosen. Nah, yang mana pengisiannya yang biasa menggunakan aplikasi khusus, hal ini diarahkan menggunakan atau diwajibkan menggunakan Sister. Nah, menggunakan Sister pada masing-masing perguruan tinggi. Ingat ya, Sisternya bukan Sister Kemdikbud, tetapi menggunakan Sister masing-masing perguruan tinggi. Nah, saya sudah login menggunakan Sister perguruan tinggi saya. Nah, seperti ini. Kemudian ambil di menu BKD, layanan BKD, kemudian pilih rekap kegiatan. Nah, di atas sudah diberi penjelasan bahwasannya ada salinan PO BKD 2021 dan pengantarnya. Nah, kemudian kita klik bagian laporan. Di sini ada info untuk dosen bahwasanya penarikan kinerja mulai dari 1 September sampai 31 Januari 2022. Berarti hitungan semua kegiatan pada BKD LKD diakui mulai 1 September sampai 31 Januari. Baik itu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, kemudian pelaksanaan pengabdian, kemudian juga penunjang, termasuk kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus ini berdasarkan jabatan fungsional masing-masing. Kemudian baru terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan seperti ini. Oke, baik, kita sebelum masuk ke bagian selanjutnya, ada baiknya kita cek dulu. Nah, di sini saya adalah dosen biasa dengan sudah tersertifikasi dengan jabatan fungsional lektor. Nah, kalau rasanya datanya ada kurang lengkap, nanti bisa klik ini, update biodata ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, dia akan muncul perubahan data berhasil. Kemudian setelah itu baru bisa kita melaksanakan pengisian bagian-bagian pada BKD LKD. Yang selanjutnya itu adalah mengisi pelaksanaan pendidikan. Nah, bagian pelaksanaan pendidikan ini di mana adalah kita mengisi riwayat pengajaran kita. Nah, berarti mata kuliah yang kita ampu atau kita ajarkan pada semester ini, yang mana pada semester ini yang diakui itu adalah lebih kurang adalah 12 SKS. Nah, seperti ini. Di sini pada menu atas ada, ini bagi yang PNS ya, ada Prajab ya, diklat Prajab golongan 3. Bagi non PNS nanti masuknya bagian pengajaran. Nah, di mana menu pengajaran ini? Pengajaran ini diambil dari data feeder dikti. Nah, ini dia. Jadi, kalau mau cek, mungkin ada kejadian ya. Oh, saya belum masuk, Pak. Data pengajarannya kenapa ya? Nah, cara menjawab pertanyaan seperti itu adalah tinggal klik pelaksanaan pendidikan di bawah ini. Nah, di sini. Nah, kemudian akan terbaca. Pastikan periodenya benar dulu. Ganjil 2021-2022. Nah, ini mata kuliah saya semuanya. Kemudian di sini ada info, ada disclaimer-nya. Sumber data berasal dari feeder dikti. Nah, yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Silakan hubungi admin perguruan tinggi untuk penginputan perbaikan
daripada data. Nah, di sini. Berarti ini kita tidak inputkan manual, tapi diinputkan oleh admin feeder. Nah, jadi kalau ada masalah di sini, silakan hubungi admin feedernya. Kalau tidak ada masalah, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara membuat ini? Membuat pengajaran ini kita sudah layak untuk di asesor atau diasesi oleh asesor nanti. Caranya adalah kita cek di sini. Cek di sini di kesimpulan. Pantau kesimpulan, pantau poinnya. Nah, pelaksanaan pendidikan di sini katanya tidak boleh kosong. Nah, berarti kita wajib ada. Berarti dia nggak boleh kosong. Nah, kemudian di sini katanya saya di sini ada beban lebih, tetapi saya merah karena dia lebih daripada 16. Syarat dari PKD itu totalnya itu ada 12 SKS minimal dari akumulasi dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang itu adalah 12 SKS. Jadi kalau sekarang saya posisinya berlebih, saya harus kurangi. Apa yang mesti saya kurangi? Kalau kondisi seperti ini, saya bisa kurangi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, atau penunjang. Nah, saya coba. Di sini semua sudah memenuhi di masing-masing kriteria, termasuk kriteria pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian itu minimal 9. Saya memenuhi. Kemudian pelaksanaan pengabdian, penunjang tidak boleh kosong. Nah, ini dia. Masih memenuhi semua. Tetapi di sini kenapa tidak memenuhi? Karena melebihi batas maksimal 16 SKS. Caranya adalah kita buat masing kriteria atau kita pilih satu kriteria yang dibuat menjadi beban lebih statusnya atau bukan selesai. Saya coba ambil di pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan. Saya coba di sini, saya punya mata kuliah 4. Berarti saya boleh coba tadi ada 18. Kemudian kalau saya kurangi 3 di sini. Oke, ini sudah beban lebih semua, nggak bisa ini ya. Oke, saya scroll ke bawah, nggak bisa. Jadi di pelaksanaan pendidikan itu dia diceritakan bahwasanya tidak boleh kosong. Berarti ini sudah pas. Berarti saya harus masuk di pelaksanaan penelitian. Di penelitian saya cek lagi di situ yang diakui 8 SKS, beban lebihnya 17. Oh, banyak nih penelitiannya. Oke, kita kasih beban lebih saja 6. Kemudian bawahnya oke, kita bikin ini yang 2,5 karena kalau 6 kurang nanti jadinya. Oke, kita bikin beban lebih, ubah status. Cara ngubah beban lebihnya di sini ya teman-teman. Nah, di bagian ini status, klik saja. Kemudian di sini statusnya tinggal ganti beban lebih, ubah status. Nah, berhasil. Kita cek lagi kesimpulan. Oke, nah ternyata saya memenuhi dan saya siap untuk dinilai. Nanti kalau seperti ini sudah bisa diklik simpan permanen. Tetapi tunggu dulu, karena ini saya sudah inputkan semuanya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, kita kembali ke pelaksanaan pendidikan lagi. Nah, di sini setelah memilih semua ini sebagai bukti ajarnya itu ya kita harus inputkan, karena kalau tanpa kita menginputkan itu kita tidak akan dinilai oleh asesor karena akan tidak memenuhi. Karena di dalam kegiatan itu adalah sebagai syarat bahwasanya kegiatan itu memang sudah selesai dilaksanakan, kita harus punya bukti. Bukti di sini adalah SK mengajar atau SK penugasan dari pimpinan, baik itu rektor, dekan, prodi, bahwasanya kita ditugaskan mengajar, kemudian plus nilai mahasiswa dan absensi pada masing-masing mata kuliah. Saya contohkan di sini saya punya mata kuliah animasi 3 dimensi. Nah, bagaimana cara menginputkan itu bukti ajar? Tinggal di sini, yang bagian merah, kita klik 1 kali ya. Jadi setiap mata kuliah kita mesti inputkan. Oke, setelah itu dia akan nampil seperti ini.
kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa menginputkannya filenya dalam bentuk PDF, gambar ya, gambarnya ada JPG, JPEG, PNG, kemudian dokumen berupa dalam bentuk Word, DOC, DOCX, Excel, dan teks. Tetapi saya lebih menyarankan menggunakan PDF karena SK penugasan, nilai, dan absensi itu biasanya beberapa file. Nah, tinggal kita scan dan kita simpan dalam bentuk PDF. Tinggal klik choose file. Nah, kemudian kita akan cari filenya. Pastikan di-combine dulu ya. Terlebih dahulu di-combine jadi satu. Untuk meng-combine-nya bagaimana? Silahkan tonton video saya sebelumnya. Bagaimana saya membuat video menggunakan Nitro PDF untuk meng-combine file. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan nama dokumen. Nama dokumen bisa dibuat bukti ajar misalnya. Bukti ajar animasi 3 dimensi. Animasi 3D, 3D. Kemudian keterangan boleh diisi atau tidak. Yang penting yang paling wajib diisi itu adalah tanda bintang-bintang ini. Kemudian jenis filenya pilih saja apa yang kira-kira kriteria memenuhi ya. Kalaupun tidak ada nanti bisa klik coba lainnya. Nah, lainnya atau SK penugasan. Adakah? Nah, bisa juga. Yang penting ini sudah mewakili atau penilaian. No. Nilai transkripsi berarti yang cocok itu adalah SK penugasan. Nah, di sini. Baru simpan dan nanti akan berhasil dan dengan buktinya warna merah ini ganti warna biru. Nah, berarti berhasil. Kita ulangi terus sampai mata kuliah kita selanjutnya. Oke, berarti di sini kita sudah selesai. Jadi nggak perlu memikirkan membimbing mahasiswa saya bagaimana, Pak. Nah, kalau memasukkan juga bisa. Kalau belum muncul, tinggal klik reload nih, button reload atau tarik kinerja dari portofolio. Klik saja, kalau data yang sudah diinputkan, dia akan muncul. Tapi kalau datanya belum diinputkan, dia tidak akan muncul. Bagaimana cara menginputkannya? Khusus untuk pelaksana pendidikan, itu rata-rata semua diinputkan oleh admin feeder termasuk bimbingan mahasiswa. Nah, kita lihat di prodi genap sudah ada dia. Oh, belum, berarti diinputkan. Nah, ini dia. Jadi kita harus cross check dulu setiap bagian itu. Yang penting kalau di bagian pelaksanaan pendidikan sudah mewakili atau sudah terpenuhi oleh dari pengajaran, ya sudah, yang lain nggak perlu dipikirkan. Nah, itu dia poinnya. Karena kita nggak mesti mikirkan, oh saya kan yang lain kan ada juga, nggak, saya harus isi. Kalau dia tidak ada jangan paksakan, cukup kalau sudah dia terpenuhi, sudah selesaikan saja, silakan isi bagian lain. Kemudian saya pikir cukup pelaksanaan pendidikan. Kita next di pelaksanaan penelitian. Nah, di pelaksanaan penelitian ini adalah berupa karya ilmiah yang sudah terpublikasi oleh jurnal ilmiah terakreditasi atau belum terakreditasi oleh Kemendikbudristek Dikti. Nah, ini dia, atau jurnal internasional. Di sini di mana kita mau memasukkan atau di mana kita ambil data ini. Nah, saya sudah muncul ini semua kebetulan data saya. Cara melihatnya itu adalah di bagian A itu data diambil dari menu. Nah, klik saja nih publikasi ilmiah. Nah, di sini kita bisa import dari Sinta atau kita tambahkan manual. Kalau diimpor di Sinta, nanti dan pastikan Sintanya sudah terkoneksi antara Sinta dengan Sister. Tapi kalau belum, berarti dia harus diinputkan manual. Ini saya sudah diimpor semua, dan aman, nggak perlu diimpor dari Sinta, dia nggak akan muncul. Nah, bagaimana cara menginputkan atau menambahkan jurnalnya itu dengan ke dalam bagian menu publikasi? Pada video sebelumnya saya sudah terangkan, boleh ditonton ya di channel Rocky Garang. Oke, baik, kita kembali. Nah, di sini. Nah, di sini sebagai jurnalnya sudah masuk, kemudian beban tugas sudah muncul. Nah, kita harus pantau juga
publikasi ilmiah kita apakah sudah memenuhi di kesimpulan? Nah, itu pertanyaannya. Karena publikasi ilmiah itu dia tidak boleh kosong kalau dosen biasa. Nah, jadi pastikan di sini dia memenuhi. Kalau M itu memenuhi. Nah, M itu memenuhi. Kalau dia sudah M berarti selesai. Berarti yang lain dibuat beban lebih. Kebetulan saya punya jurnalnya ada 4 dan 1 buku dan 1 haki. Nah, cukup produktif saya semester ini ada 6 publikasi saya. Nah, ini nanti tinggal kita ambil. Kalau rasanya sudah cukup di 6,25 SKS-nya, yang lainnya diganti statusnya menjadi beban lebih, jadi auto memenuhi. Tapi kalau ini semuanya selesai statusnya, dia akan tidak memenuhi karena melebihi ambang batas daripada atau nilai maksimal SKS diakui oleh BKD LKD di Sister. Oke dia. Kemudian kalau ternyata nggak ada publikasi jurnal, ada proceeding. Nah, proceeding masuk di sini. Penelitian yang diseminasikan. Berarti penelitian yang diseminarkan itu muncul di sini. Nah, ini juga muncul di bagian publikasi. Tinggal kita pilih saja kategorinya ketika menginputkannya itu. Nah, jadi teman-teman harus paham cara menginputkan jurnal hasil publikasi baik itu proceeding nasional dan internasional, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Bawahnya ada lagi ini bagian industri ya, kemudian menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, mengedit, menyunting buku diedarkan nasional. Nah, saya punya 1 buku nih. Nah, ini sama dipublikasi juga. Ingat, rentang waktu yang diakui itu adalah dari 1 September sampai 31 Januari 2022. Jadi per semesternya ada rentang waktunya. Kalau misalnya punya publikasi yang terbit di tanggal 30 Agustus, otomatis dia tidak akan bisa diakui di BKD LKD semester ini. Nah, itu dia poinnya. Kemudian haki juga tinggal diinputkan dan lain sebagainya. Berarti kalau misalnya di publikasi karya ilmiah atau publikasi yang diseminasikan itu sudah memenuhi, yang lain abaikan saja, nggak perlu, nggak penting ya. Udah, kalau sudah memenuhi sudah kita lanjutkan. Yang penting di kesimpulannya nggak merah. Nah, itu dia. Oke, pengabdian ini ada 2 nih, ada banyak dan lain sebagainya. Kalau yang biasanya adalah pengabdian berupa laporan. Yang kedua itu pengabdian berupa publikasi ilmiah. Jadi kegiatan pengabdian itu dibuat dalam bentuk jurnal publikasi pengabdian. Nah, itu dia. Dia bisa diakui 2 itu. Saya kebetulan punya 2 jurnal pengabdian yang dapat diakui. Nah, di situ. Di sini. Caranya di mana ngambil masih di pelaksanaan penelitian di publikasi, tapi bukan pengabdian ya. Bukan di pengabdian ini ya, tapi di penelitian publikasi. Nanti pilih kategorinya. Karena sebelum ini sister, itu pengabdian itu hanya berupa laporan. Kalau sekarang ada pengabdian itu berupa jurnal pengabdian. Di mana cara masukkan? Kalau saya sih punya laporan saja, Pak. Pengabdiannya nggak ada, jurnal pengabdian nggak ada ya. Kalau laporan bisa juga. Nah, kalau laporan itu dia di sini bagian E, membuat menulis karya ilmiah yang tidak dipublikasikan. Cara menginputnya di mana? Di sini, pelaksanaan penelitian publikasi karya ilmiah. Nah, ini saya contohkan 1. Klik tambah. Oke, kita tunggu. Kemudian ini kategorinya ganti. Dia membuat karya ilmiah tidak dipublikasikan. Oke, di sini next, baru bisa nanti diakui ke pengabdian yang tidak dipublikasikan alias pengabdian dalam bentuk laporan. Oke, berhasil sudah pengabdiannya. Kita setelah dicek kalau dia ada banyak ya, boleh dibeban lebihkan. Tapi kalau hanya saya ada 2, oke, dia 2,5, berarti 5. Saya cek di kesimpulan itu ternyata 5 itu memenuhi ya. Oke, siap, berarti nggak ada yang jadi beban lebih.
Oke, no problem. Berarti saya sudah selesai di pengabdian. Oke, penunjang. Nah, penunjang ini adalah berupa kegiatan kepanitiaan, baik itu tingkat universitas, fakultas, dan lain-lain sebagainya, ataupun kegiatan di luar yang bisa diinputkan di bagian penunjang dan penunjang lainnya. Ini diinputkan secara manual oleh dosen atau tim. Jadi, maksud saya gini, kalau tim itu adalah ketika satu orang dosen menginputkan kemudian memasukkan nama saudara yang ada di panitia, berarti semua tidak perlu menginputkan. Misal ada kepanitiaan itu 11, yang inputkan 10 orangnya nggak perlu menginputkan karena sudah otomatis muncul di sisternanya. Efisien sekali menurut saya. Nah, itu dia. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian di penunjang ini sesuaikan saja ya. Kalau saya cuma ambil 1 SKS karena 1 SKS itu pendukungnya. Oke, kalau selesai, oke, yang lainnya kalau tidak ada, saya pikir nggak perlu inputkan. Nah, itu dia. Misalnya ada bagian ini, mewakili perguruan tinggi pemerintah lembaga. Ini saya kebetulan menjadi kepengurusan di FDI, Forum Dosen Indonesia atau Dosen Indonesia Semesta. Nah, oke, selesai. Kemudian kita pindah ke kewajiban lektor. Nah, kewajiban lektor di sini ya, Bapak Ibu semua, ini diambil dari publikasi ilmiah. Jadi nggak perlu kita inputkan, sudah otomatis dia berlaku itu lebih kurang 3 tahun sejak pertama kali terbit jurnalnya. Nah, kenapa saya banyak di sini kewajiban lektor saya, padahal dia minimal 1, ya karena saya cukup lumayan banyak publikasi saya. Nah itu dia. Kemudian kita cek kesimpulan kalau sudah berhasil. Sudah berhasil, nggak ada warna merah di sini, sudah memenuhi keterangan undang-undang katanya di keterangannya, berarti sudah memenuhi. Nah, lain sebagainya tinggal simpan permanen, kemudian nanti admin dari BKD-nya menginputkan asesornya, maka dinilai asesor sudah berhasil dan ditandatangan oleh asesor, maka Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan BKD. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Rocky Gadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.